Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa ala Muhammadin wa alihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim amma ba'du Allah karamin yang saya hormati para ulama, kiai, asatidz, mempunyai khusus kepada ketua PKM Masjid Al-Huda Dr. Safahuddin, juga yang saya hormati ketua pembangunan Masjid Al-Huda Bapak Indi silakan ya. Dengan dua majelis taklim baik dari majelis taklim bapak-bapak, ibu, muslimat, fatayat. Ini juga kayaknya ada juga anggota ansor, mudah-mudahan ya, amin. Amin. Saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholawat ilmi. Setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kita lanjut dengan pengajian. Semoga ini semua menjadi satu wasilah diampuninya dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, diberikan kita rezeki yang berkah, dan berikan anak yang soleh-solehah, istrinya juga pada nggak marah-marah. Bahkan sakinah mawaddah warahmah dan jadinya orang-orang husnul khotimah. Shalawat teriring salam kita aturkan semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjalankan thariqah dan sunnahnya, diaku oleh beliau sebagai umatnya, dan berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Bapak, Ibu, para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini saya takdirkan hadir di tengah-tengah saudara-saudara saya jamaah Masjid Al-Huda Mas Pondok Harun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ilmu, salah satu di antaranya adalah waqur rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Ini baginda Nabi. Nabi saja masih berdoa. Allah perintahkan berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Artinya apa? Bahwa kalau kita ini nggak mau nambah ilmu pengetahuan, berarti kita cukup sampai di sini, gitu kan? Pengetahuan kita cuma itu aja. Ketika pengetahuan kita cuma itu aja, akhirnya apa? Ya. Banyak kekakuan dalam pemahaman agama, banyak juga kesalahpahaman dalam menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena minimnya ilmu pengetahuan. Sehingga lihat ayat ini, Rasulullah memerintahkan untuk senantiasa berdoa, minta tambahin ilmu pengetahuan. Sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Muhammad minta tambah ilmu. Oh ini tak perlu tambah ilmu tanya, tambah bini. Ada kemudian lebih itu. Artinya apa? Keinginan kita untuk ilmu jangan sampai padam hanya karena kesibukan duniawi kita. Sebab apa? Sebab untuk ilmu itu punya wajib. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu punya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu apa? Nah di sini maaf. Kalau kata santri bilang, ya, tolak ini kan istimewa kiro, sedangkan al-ilmu istimewa marifat. Nah kiro disandarkan atau juga dengan istimewa marifat, maka ada bentuk kewajiban di situ. Apa yang wajib? Tolak ini untuk ilmu yang bagaimana? Tolaknya itu kalimatnya nakiro, al-ilmu marifat. Sehingga apa? Semua orang untuk menuntut, tetapi yang wajib apa? Al-ilmu pakai marifat, al-taklid. Artinya apa? Ilmu agama. Nah, yang dikatakan untuk ilmu agama itu punya wajib. Kebongkar dari sini. Maka kewajiban kita untuk menuntut ilmu enggak bisa tiap hari karena memang sudah usianya itu kan. Kita ini kan sudah sibuk Pak ya. Sibuk ngurusin anak, sibuk nyari nafkah buat anak istri, anak yang sekolah, yang kuliah, yang pesantren. Bapak kita ini
Kita sebagai orang tua, kewajiban kita kan sudah berjalan. Kita juga harus menafkahi keluarga kita. Jangan kita untuk ilmu aja sudah keluarga sementara anak istri kita yang perhatikan nafkahnya. Ini dosa lagi. Kenapa? Karena kita ketika kita menafkahi anak istri kita, memberi anak-anak kita, ini merupakan hasil dari implementasi pengajian kita. Sebab apa? Karena pengajian mengajarkan demikian agama bahwa itu tanggung jawabmu anak istrimu. Bukan berarti kita juga tidak ngaji yang lainnya. Nah disinilah nanti mana yang wajib dipilih, yang diutamakan. Ibadah sholat kita hukumnya wajib. Kalau kita nggak sholat maka jadi dosa. Kenapa? Karena sholat hukumnya wajib. Kita baca Quran harus bisa baca Quran, hukumnya wajib. Kalau kita nggak mau baca Quran, kita nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar, dosa. Kenapa? Karena itu kewajiban. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka mencari ilmu soal ilmu puasa pun wajib. Ibadah haji buat yang mampu wajib. Maka buat dia yang mampu ibadah haji, dia wajib menunaikan haji. Jadi dikaitkan dengan kewajiban ibadah kita, di mana ada ibadah itu wajib hukumnya, maka untuk ilmunya pun itu jadi wajib. Contoh ilmu sholat, kita sholat 5 waktu hukumnya wajib fardu ain. Kalau enggak sholat kita dosa. Karena sholat ini hukumnya fardu ain, maka untuk hukumnya juga fardu ain. Sebab apa? Sebab kalau kita sholat tanpa ilmu, maka itu sholat kita itu kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubarnya, "Fakulu man ya'malu bighairi ilmin a'maluhu muqaddadatun la tuqbalu." Setiap orang yang ibadah tanpa SN, tanpa SNI gitu kan, gitu ya. Tidak standarnya gitu kan. Yang penting buat nonggeng, nyungsep, bubar, gitu kan. Yang penting udah takbir, ya, takbir lagi, berdiri, nonggeng, berdiri lagi, nyungsep, duduk, udah budalan. Yang penting buat sholat, bro, kan gitu kata budak. Perkara gimana? Urusan orang berdua itu mah. Betul ke situnya mah. Akan tetapi segala sesuatu yang undang-undang Pak, betul Pak? Ya, ada aturan mainnya. Kita melanggar aturan main, pasti kita akan kena tilang, pasti kita akan kena sanksi, gitu ya. Sholat demikian adanya. Sholat hukumnya wajib, maka dengan sholat wajib pula hukumnya. Maka jangan pernah malu, jangan pernah gengsi kita belajar yang kayaknya dianggap sepele. Justru yang sepele itu di atas itu menjadi perkara besar ketika kita lupakan begitu saja. Sebab apa? Itu merupakan ibadah makhluk yang jadi standarisasi untuk amal-amal ibadah yang lain. Allahu Akbar dari mereka kita ya. Lalu kemudian dia berdiri, rukuknya, tumakninanya, ikidahnya, tumakninanya, sujudnya, tumakninanya, sujudnya, tasawuf akhirnya. Semua itu harus dikaji. Sehingga Pak, ketika sholat Allahu Akbar ada hati kita hadir. Bukan sedang Allahu Akbar, hadir lama bisa mendengarnya gitu. Lalu apa keutamaan orang yang berilmu? Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa angkat derajatnya orang-orang yang beriman. Satu, jangan dipotong ayatnya.
Jangan dipotong. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman setinggi-tingginya. Bukan iman toh, tetapi dia juga walladzina utul ilma darajat, dan dia orang-orang yang butuh pengetahuan. Berapa banyak orang yang beriman di antara kita? Hampir semua iman kan? Tetapi apakah dia punya pengetahuan atau tidak? Ini yang menjadi masalah. Kemuliaan seseorang setelah beriman, ini mulia di mata Allah dan di mata manusia ada. Itu harus ada ilmu pengetahuan. Berapa banyak orang-orang beriman tetapi tidak Allah mulia? Berapa banyak orang-orang yang beriman tetapi dia tidak mau menuntut Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Yang ada adalah kehinaan. Betul? Nyata. Nyata masyarakat. Ya, kita nggak usah ada orang sejauh tentang masyarakat kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Ayat itu dikumandangkan di masjid-masjid terbakar kita. Kenyataan pada hari itu, berapa banyak orang-orang Islam beriman yang dia laki-laki yang wajib Jumat tapi tidak masuk Jumat. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu pun sebanyak yang tidak usah sholat, betul? Tapi dia ngaku saya beriman pada Allah dan Rasulullah, tapi nggak menjalankan syariatnya. Di sini lah, ya. Janji Allah tidak diberikan pada mereka. Kalimat itu bukan norma Allah, tapi pakai mudhari, ya, akan senantiasa Allah angkat derajat orang-orang iman dan yang beriman mereka. Senantiasa diangkat, selalu dikatakan tinggi-tinggi. Maka buat kita minimal kita satu senjata 5 waktu, yang 2 maupun bulanan jangan sampai kalah. Sisihkan waktu kita, luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Syekh Nawawi dalam kitab Nasrul Ibad mengutip perkataan Sayyidina Ali Kamubajah mengatakan begini. Man kana fi talabil ilmi kana al-jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyah kanat an-naru fi talabihi. Siapa saja orangnya yang dia ini sibuk mencari ilmu pengetahuan, yang dia kalau enggak ngerti enggak boleh, enggak mengerti. Nanti Pak, yang wajib dia pahami, dia ketahui. Contohnya Pak, kayak sholat lah, gampangannya ada sholatnya jauh ya. Itu kan kita, ya, enggak boleh tidak mengetahui, harus mengetahui, wajib kita tahu ilmu sholat. Sibuk kita mencari ilmu seperti itu, pengetahuan itu. Ya. Kita spesifikkan dulu ilmu agama dulu ya, satu yang lain ya, nanti ntar. Ini yang wajib dulu. Sibuk kita mencari ilmu pengetahuan, jangan mereka kalau kita ini nggak ngerti itu dosa, gitu kan? Ini apa tafsir Nalik? Kalau al-janatu fitolak berarti itu orang dan sekarang ini yang tutup di sini khususnya hakikatnya kesenangan dan menjadi surga. Amin. Laman kana fi talabil masyiyah, karena harus ditolabi. Siapa saja orangnya, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau rakyat jelata, mau konglomerat, mau pejabat, semuanya ketika dia ini sedang maksiat, berarti hakikatnya neraka yang dia senangkan. Dibilangin masjid harus dimakmurkan, bukan cuma dengan sholat saja. Masjid adalah sentral ilmu pengetahuan. Maka dari sini Rasulullah berjuang, dari sini juga kita mengikuti. Selain sholat berjamaah, maka pengajian
juga adakan. Di sini tugas siapa? Tugas para takmir masjid. Sebab apa? Jamaahnya jangan sampai pada bodoh. Jamaahnya ketika sholat juga ini Pak, nanti sholatnya rapi-rapi. DKM, yang pengurus semuanya yang mengadakan akan bagian pahala jariah dari orang-orang yang mengikuti. Kemunduran drastis ketika sekarang ini, ya, di mana anak-anak kita lemah pengetahuan. Mengapa? Karena malas datang mencari guru. Nggak mau ngaji yang ada gurunya, nggak mau ngaji datang ke satu tempat di mana kumpul ada guru, ada jamaah berinteraksi. Semua sekarang ramai-ramai ngajinya lewat medsos. Lewat medsos itu bukan ngaji, Pak. Semua hasanah itu boleh. Tapi untuk jadikan referensi tidak bisa puas, dapat ada tanggung jawab. Maka kata Syekh Nawawi dalam kitab Al-Wasail mengatakan kalau siapa saja orangnya yang belajar ilmu ngaji tanpa guru, maka gurunya mendidik, yang mendidik. Kata Nawawi, kenapa seringkali kita salah paham? Belum ini sama yang tentang ini gitu kan. Oh dia begini padahal makanya berapa banyak orang salah paham mengenai agama karena lewat itu jalur. Jangankan manusia Pak, Nabi Adam sekelas Nabi itu masih bisa digelincirkan oleh iblis setan. Apalagi kita ketika menerima ayat wala taqrabah di syajarata fatakun min zalimin, dan kata Allah jangan sekali-kali kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati atau dimakan, kau akan jadi orang yang zalim. Udah Allah peringatkan. Setan kan mimpi Pak, selalu mendengar. Jangankan di mana ya, jangankan di tempat masyarakat, nih di masjid itu banyak setan. Pokoknya di kota masih dekat, ada yang buru-buru beres selesai, kapan beresnya, ada yang paling ngantuk, ada yang makan tunggu diem gitu kan, tetap aja. Itu setan ya. Makanya apa? Nabi Adam pun masih berkata ayat itu dikoreksi lagi dan ayat itu kenapa kamu tuh nggak boleh makan buah putih? Nah buah putih itu kan yang ngomong setan. Kalau Allah apa katanya? Wala taqrabah hadis saja. Jangan kau makan buah ini buah larangan. Allah ngomongnya kalau saja. Yang ngomong kulit itu adalah setan. Iya kan? Karena itu. Dan kalau kau nggak makan ini, kau nggak jadi kekal. Itu makan buah kulit, makanya itu sebab buah kulit sama setan. Yang ngomong kulit, setan. Kenapa sekarang? Itu kan itu buah kulit itu ngomongnya. Kan ada salah buat setan. Kita tuh masya Allah, udah kenapa? Jadi apa? Ya masa training setan. Sekelas Nabi aja masih bisa digoda, gitu kan? Apalagi kita, ya Allah, jujur juga bukan. Ya. Dan orang mengatakan tidak makanan gua ini gampang gua lihat. Udah, mau ngaji di YouTube aja, untuk cari ini gampang. Udah benar kayak begitu. Makanya sekarang juga pandai banyak orang pandai berdebat, tapi dia tidak pandai mengamalkan. Kenapa? Karena ilmunya bukan dari gurunya, tapi sekedar dia sekedar kasar. Ini masalahnya, ya. Udah bang, aman benar ini, tapi pengamalannya mana? Itu sholat juga kadang-kadang, kadang-kadang kagak. Debat menjawab dasar, gitu kan? Demen mendebat orang terus, gitu kan? Dikit-dikit, wah ini bid'ah, ini Arab, ini apa? Ini harus begini, ini ayatnya, ini ayatnya. Baca ayat juga nggak bisa, itu terjemahnya doang dibaca. Mendebat orang lagi, gitu kan? Banyak model kayak begini zaman sekarang. Kenapa? Karena enggak punya guru. Gurunya berarti set. Allah.
di sini maka nanti ketika kalau orang sudah punya pengetahuan lakukan satu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ini ya Allah yang sudah mengatur itu semua. Allah sudah tegaskan ya innama yaqtallaha min ibadil ulama, hanya orang-orang berilmu lah yang takut pada Allah. Takut, rasa takut bukan di bibir tapi dimanapun dia berada, takut dengan Allah. Mau di musola, di masjid, di Islam, di kantor ataupun sedang di jalan di mana bergaul, selalu merasakan Allah memperhatikan kita. Ini adalah insan. Sehingga apa? Ada rasa takut di diri kita. Kenapa? Karena mereka tahu mau ngaji dia tidak punya ilmu pengetahuan, rajin didik, sehingga ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguh hamba-hamba Allah yang paling takut, yang takut sama Allah hanya ulama. Di sini apa? Innama yakhshallaha. Hanya apa? Pasti orang-orang berilmu pengetahuan dia pasti takut sama Allah. Ini Pak. Cuma ilmu pengetahuan itu nah tadi kembali ke Allah. Wallahu a'lam ilmu agama. Berapa banyak orang yang pandai ilmu pengetahuan tapi bukan di bidang agama. Mereka orang-orang pintar, tetapi kepintarannya itu dimanfaatkan untuk yang lain. Kenapa? Karena nggak takut sama Allah kan. Sementara dalam agama kita diajarkan ini sumbernya dari Allah. Allah yang paling menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang matikan kita, Allah yang beri kita kehidupan, Allah yang beri rezeki. Kita takut pada saat boleh ada rasa takut itu. Silakan mau sekolah kita ini. Jadi di masalah ada larangan, jangan berhenti. Kenapa? Islam harus mengetahui, harus bisa. Tetapi jangan pernah tinggalkan ilmu agama. Kan? Karena kalau semua jadi kiai semua yang mengurus negara siapa Pak? Kan gitu. Semua ini ya, ini ngaji suka ngaji kepada ngaji semua jadi kita ribut. Kenapa itu berkah? Ingat, gitu kan? Ini ustaz apa? Ini apa? Ada tahlilan berbuang budak. Mereka beda. Kenapa? Setan selalu hadir di situ. Maka ketika kita sudah pandai mengaji, terserah apa profesimu, silakan jadi awal. Boleh jadi polisi, boleh jadi tentara, boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter, silakan. The right man, the right man, dari job menguat ketemu seorang badan. Ya, artinya apa nggak tahu saya. Ya terserah. Bukan berarti kita tuh ngaji mau jadi kiai, bukan Pak. Salah niat. Kita ngajinya tuh mencari apa ridho Allah. Untuk masalah kehidupan rezeki kita dari mana? Silakan Allah atur. Kau pandai ngaji, kita seorang insinyur, seorang demokrat. Silakan amalkan di sana. Tuh Islam bukan berarti undang-undang hukum. Semua ilmu apapun sumbernya di Quran, silakan untuk menstari manusia kehidupan itu silakan dengan profesi masing-masing. Jaga amal ibadahmu, bahkan berapa banyak amal ibadah dia amal ibadah akhirat tetapi jadi nilai dunia dan niatnya salah karena tujuannya dunia. Berapa banyak itu perbuatan duniawi ya tetapi menjadi amal akhirat kenapa? Karena niatnya benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan jadi orang baik cirinya, nah ini ya. Sebelum mengatakan mayuridillahu bihi khairan Yufaqihu fiddin. Siapa saja orangnya yang menghendaki jadi orang benar dan orang baik, ya cirinya yufaqihu fiddin, diberi mudah paham ilmu agama. Selepas dia itu menjadi seorang apa gitu kan, ustaz-ustaznya walaupun dia seorang insinyur, seorang dokter, tapi dia mau ngaji, ada pengajian mau ikut, mau sholat dia juga ikut sholat berjamaah, di mana ada kegiatan agama orang ini nggak berat tangan juga nggak sempit kantong. Paham ya? Artinya apa? Urusan agama selalu mudah buat dia. Berarti ini ciri orang yang mau ahli orang baik. Baik, di sini apa? Husnul khotimah.
Imam Syafi'i pernah berkata, "Kullama zada ilmi, zadani ilman bijahli." Setiap kali Allah berikan aku tambahan ilmu, ya Allah makin kelihatan bodohnya. Setiap kali ngaji tanpa ilmu, ya Allah betapa makin bodohnya. Inilah penerapan yang dilontarkan oleh Allah kepada suku Hadis Menantu pada Sina Ali sama kita. Jadi setelah ini Rasulullah ngomong ke Sina Ali, Allah demi Allah, setelah ayat ya Allah bika rajulan wahidan khairul maka. Demi Allah, sungguh seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja lewat kamu. Artinya apa? Tidak harus ngajarin orang lain, menyampaikan, gitu kan? Atau menyampaikan. Kalau orang itu mau dapat hidayah, sehingga dia mau sholat, mau ngaji, berbuat segala macam kebaikan, karena kamu orang yang ngajak. Itu kata Rasulullah Ali bin Allah, khairul maka itu lebih baik bagi kamu. Dari apa? Min umrin na'am, daripada binatang ternak. Banyak orang punya. Kenapa Rasulullah pakai binatang ternak di sini? Itu kebanggaan orang Arab dulu. Di mana banyak ternak itu orang kiri, orang kaya, orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.